Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linuri Syahrini Fitrahananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kardinal dari teori perilaku konsumen. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perilaku konsumen. Nah, dalam teori perilaku konsumen ini dijelaskan tentang perilaku permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Dalam teori perilaku konsumen ini dijelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperoleh dapat membeli berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kepuasannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi dalam perilaku konsumen itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendapatan, selera konsumen, dan harga barang. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke videonya tentang teori pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal. Pertama-tama, apa sih pendekatan kardinal itu? Jadi, pendekatan kardinal atau pendekatan marginal utility adalah pendekatan yang bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen dapat diukur secara kuantitatif atau dapat diukur dengan satuan ukur. Jadi, pada pendekatan kardinal, diasumsikan bahwa konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan total. Makin banyak barang yang dikonsumsi, makin besar kepuasan konsumen. Tetapi kepuasan konsumen ini dibatasi dengan garis anggaran. Nah, dalam pendekatan kardinal, ada hukum yang dikenal dengan hukum The Law of Diminishing Marginal Utility atau hukum Gosen, yang berbunyi bahwa semakin banyak sesuatu barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan atau marginal utility yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsi akan menurun. Jadi, tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi 1 unit barang bisa dihargai dengan uang, sehingga makin besar kepuasan makin mahal harganya. Jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar, maka dia akan mau membayar mahal. Tetapi sebaliknya, jika kepuasan yang dirasakan konsumen itu rendah, maka dia hanya akan mau membayar dengan harga murah. Pendekatan kardinal ini juga disebut dengan daya guna marginal. Nah, di sini kita akan melihat tentang schedule utility total atau total utility. Di sini kita lihat misalnya jumlahnya 0, total utility-nya 0, marginal utility-nya juga 0. Di sini terlihat perbedaan antara total utility dan marginal utility. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, itu total utility-nya mula-mulanya akan naik sampai pada titik kepuasan tertentu, lalu akan menurun. Sedangkan marginal utility-nya akan semakin menurun seiring bertambahnya 1 unit barang yang dikonsumsi. Nah, di sini kita akan melihat kurva total utility dan marginal utility terhadap jumlah barang yang dikonsumsi. Jadi, pada kurva total utility kita melihat bahwa total utility-nya akan naik sampai pada titik paling tinggi atau titik jenuh, lalu akan menurun setelah itu, seiring semakin banyaknya barang yang dikonsumsi. Sedangkan marginal utility-nya akan menurun sampai titik terendah, seiring dengan banyaknya barang yang dikonsumsi. Nah, di sini keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen ini dianggap tercapai jika konsumen memperoleh kepuasan maksimum dari mengonsumsi barang. Jadi, syarat keseimbangan di sini adalah ini, marginal utility X dibagi dengan harga X sama dengan marginal utility Y dibagi dengan PY sama dengan seterusnya sampai marginal utility N dibagi dengan harga N. Di sini kita lihat PX dikali QX ditambah PY QY ditambah bla 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 sampai dengan ditambah PN QN sama dengan M. Di sini M itu adalah pendapatan konsumen. Nah, syarat ini bisa dicapai dengan anggapan bahwa
konsumen mempunyai uang atau penghasilan atau budget yang cukup untuk dibelanjakan bagi setiap barang sampai marginal utility setiap barang sama dengan harga masing-masing barang. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang pendekatan kardinal dalam teori perilaku konsumsi. Semoga dapat dimengerti, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!